Dengan bermainnya Mads Hilgers dan Eliano Reiners, saudara-saudara, nanti pada bulan Oktober melawan Bahrain dan melawan Cina, saudara-saudara, itu akan menjadi tambahan amunisi yang bagus. Karena begini, ini kesempatan untuk mendapatkan kemenangan. Ini kesempatan besar, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena Bahrain dan Cina sedang dalam kondisi yang tidak stabil, inkonsisten. Jadi ini kesempatan besar bagi Indonesia untuk menang, saudara-saudara. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibatin. Kita apa aja lah kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, ini saya perlu membahas ini karena ada banyak yang bertanya, ada banyak yang mengirim DM, mengirim di kolom komentar bertanya tentang Mads Hilgers dan Eliano Reiners. Kenapa Mads Hilgers dan Eliano Reiners itu menjalani proses naturalisasinya dengan sangat cepat? Bukan hanya dengan sangat cepat, mereka juga akan menjalani sumpah WNI, sumpah warga negara, tidak di Jakarta, tidak di kantor Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, tetapi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Apakah itu boleh? Ya tentu saja boleh, saudara-saudara. KBRI itu secara diplomatik itu juga masih menjadi wilayah teritorial Indonesia di luar negeri sana. Itu boleh. Terus kenapa dia prosesnya cepat? Ya karena memang itu sudah menjadi keinginan semua pihak, keinginan PSSI, keinginan pemerintah yang ingin membantu supaya ini cepat selesai prosesnya Mads Hilgers dan Eliano. Kalau dibandingkan dengan Sandy Walsh atau Jordi Amat, ini yang paling cepat. Tergantung Martin Pais atau siapa, Tom Hai, Jay Itzes, Ragnar Uratmangun, ini memang yang paling cepat. Ini harus kita akui, dalam waktu sebulan aja sudah selesai proses. Dan itu menurut saya bagus, saudara-saudara, bagus. Apalagi nih, gini loh, ini tidak ada undang-undang yang dilanggar, tidak ada peraturan yang dilanggar. Itu peraturan masih memungkinkan. Kan masalah di kita ini kan selama ini kan keinginan saja. Keinginan, kan ada pepatah mengatakan begini, kalau bisa diperlambat, buat apa dipercepat? Lah sekarang ini dibalik. Kalau bisa dipercepat, ngapain diperlambat? Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini bagus, saudara-saudara, bagus. Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan soal birokrasi. Nggak usah pula dipermasalahkan soal apakah dia punya double paspor atau punya satu paspor. Nanti kalau masalah dia setelah tidak menjadi pemain tim nasional Indonesia, terus dia kembali mengajukan naturalisasi menjadi warga negara Belanda, warga negara Uni Eropa untuk mendapatkan jaminan sosial, untuk mendapatkan fasilitas yang layak di sana, ya itu urusan dia, itu hak pribadi dia. Tetapi selama dia masih menjadi pemain sepak bola profesional yang ingin membela tim nasional Indonesia, ya kita hargai, kita dukung, kita respect lah, saudara-saudara. Nggak usah dipermasalahkan itu. Itu dia cepat sekali, saudara-saudara. Mengapa prosesnya harus diselenggarakan dalam waktu yang
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena ini urusannya adalah urusan teknis, saudara-saudara. Nggak ada urusan politik, nggak ada urusan pencitraan, nggak ada urusan macam-macam, itu nggak ada. Ini urusannya adalah murni teknis. Jadi begini saudara-saudara ceritanya. Tanggal 10 Oktober dan tanggal 15 Oktober itu akan ada FIFA Matchday. Dan pada dua tanggal itu Indonesia akan menghadapi Bahrain di Rifa. Kemudian tanggal 15-nya akan menghadapi Cina di Qingdao, saudara-saudara. 15. Nah, sekarang ini kan bulan September. Supaya Mads Hilger dan Eliano Reinder itu bisa bermain nanti tanggal 10 dan tanggal 15, otomatis proses naturalisasinya harus ketok palu secepatnya. Otomatis DPR harus menggelar sidang, dan sebelum DPR itu reses dan bubar, kan nanti tanggal Oktober 20 atau tanggal apa itu akan ada pergantian DPR baru. Ya, itu mereka melakukan itu supaya cepat. Itu pertama. Kedua, saudara-saudara, kalau ini masalah teknis sebenarnya, saudara. Kalau kepresnya sudah keluar dan mereka akan langsung menggelar sumpah WNI tidak di Jakarta tetapi di KBR, ini untuk masalah kepraktisan saja. Karena begini, ini bulan September, bulan depan Oktober, waktunya hanya sebulan lah, saudara-saudara. Dan sekarang ini kan tidak ada FIFA Match, tidak ada libur. Kalau Eliano Reinders dan Mads Hilger itu minta libur, itu nggak bisa di Eropa sana, karena kompetisi di Eropa kan sedang berjalan. Liga Champion yang main di Liga Champion, yang main di Liga Eropa main di Liga Eropa, yang main di Liga Conference Eropa main di Liga Conference Eropa, yang main di Eredivisie ya Eredivisinya. Jadi mereka susah sekali, dan saya berani bertaruh potong telinga atau potong rambut kalau dia nggak akan dapat izin untuk pulang ke Indonesia sekedar menjalani sumpah. Itu loh, saudara. Sumpah itu mungkin kalau dia mau ke Indonesia itu baru bisa diselenggarakan nanti, diizinkan klubnya ketika jeda internasional, ketika FIFA Matchday tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober itu. Nah, kalau itu terjadi ya percuma, dia nggak akan bisa main waktu pertandingan melawan Bahrain dan waktu melawan Cina. Jadi, solusinya ya diambil, dia harus sumpah warga negara Indonesia di Belanda sana. Di Belanda pun bukan di kantor kelurahan di Amsterdam atau di mana, di Utrecht sana. Bukan, tetapi di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Secara diplomatik, secara internasional, secara hukum. Nah, hukum internasional lah, hukum PBB itu, KBRI itu, Kedutaan Besar itu tetap adalah secara de facto dan de jure itu adalah wilayah Indonesia. Jadi dia melakukan sumpah di situ tidak masalah, tidak bertentangan dengan undang-undang manapun, undang-undang Indonesia maupun undang-undang internasional. Kan waktu yang tersisa, kesempatan melawan Bahrain dan Cina itu bagus, penting, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini secara teori ya, secara taktik, secara di atas kertas lah, hitung-hitungan matematika, Bahrain dan Cina itu menjadi lawan, dua lawan yang bisa kita dapatkan poin maksimal. Kita bisa menang melawan Bahrain, kita bisa menang melawan Cina. Atau kita bisa, pokoknya intinya secara teori, ini kita bicara teori ya. Kita nggak tahu nanti prakteknya di lapangan seperti apa. Kita nggak tahu, tetapi secara teori, di hitam di atas putih, di atas kertas, secara hitung-hitungan matematika, Bahrain dan Cina ini menjadi tim yang bisa kita dapatkan poin 3. Salah satu bisa kita dapat dua kali 3 bisa, atau salah satu kita menang, salah satu kemudian satu imbang, kita bisa boleh itu. Tetapi secara teori ini dua tim ini bisa kita dapatkan kemenangannya. Secara teori ya, ini lagi-lagi kita bicara secara teori, fakta di lapangan nanti kita lihat nanti. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Karena kondisi kedua tim ini tidak stabil, inkonsisten. Kira-kira seperti itulah. Inkonsisten karena pada dua pertandingan sebelumnya mereka mendapatkan hasil yang tidak terlalu bagus. Ada yang Bahrain ini ya, Bahrain setelah mengalahkan Australia secara mengejutkan, mengalahkan Australia dengan hanya satu peluang. Satu shoot on target, satu attempt. Itu mereka kemudian kalah dengan skor yang sangat telak dari Jepang 5-0 di Rifa. Itu tidak konsisten.
Sementara Cina itu lebih parah lagi. Setelah dibantai 7 gol tanpa balas dari Jepang, saudara-saudara, Cina mengalami kekalahan yang menyakitkan dari Arab Saudi, kalah 1-2. Cina sempat unggul, saudara-saudara, sempat unggul sebelum kemudian disamakan oleh Arab Saudi melalui skenario bola mati. Sepak pojok. Ini dua hasil ini tidak konsisten. Ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Caranya ya dengan tampil sebaik mungkin dengan kekuatan lengkap, termasuk dengan kehadiran Mes Hilger dan Eliano Reinders. Bahrain maupun Cina ini, saudara-saudara, itu sedang berada dalam tekanan yang luar biasa, khususnya pelatihnya. Saudara-saudara, si Dragan Talajik itu pelatihnya Bahrain itu setelah sempat dipuji karena taktik dia, cara dia bermain yang cerdik waktu melawan Australia di Gold Coast. Waktu pertandingan pertama dia dipuji dengan dipuji karena taktiknya bagus, bermain defensif, bermain disiplin, bermain tidak memberi Australia ruang, kemudian mampu memanfaatkan serangan balik dengan cepat, efektif, dan efisien, mencetak gol di menit-menit terakhir babak kedua. Itu dia dipuji habis-habisan oleh pendukung Bahrain, oleh media, oleh fans, oleh asosiasi sepak bola Bahrain. Tetapi kemudian ketika pertandingan melawan Jepang, itu dia dikritik habis-habisan. Dia dikritik habis-habisan karena taktiknya tidak bagus. Tidak bagus khususnya di babak kedua. Dia gagal membuat mental pemain itu bermain bagus khususnya di babak kedua. Karena waktu melawan Jepang itu, saudara-saudara, sebenarnya di babak pertama itu Bahrain bagus dan terbukti mereka hanya tertinggal 1-0, itu pun lewat penaltinya si Ueda, walaupun kena sinar laser itu, saudara-saudara. Tetapi di babak kedua itu benar-benar Bahrain itu hancur-hancuran, saudara-saudara, hancur-hancuran. 4 gol bersarang ke gawang mereka, bahkan golnya Morita itu hanya berselisih 3 menit ke-61 dan menit ke-64. Itu membuat tekanan kepada si Dragan Talajik itu besar sekali. Walaupun Dragan Talajik ini sebenarnya pelatih yang sangat bagus karena dia pengalaman lah di Asia, di Timur Tengah itu dia pernah juara Liga Champion Asia bersama Al-Ittihad. Dia juga pernah juara apa-apa gitu, runner up di Thailand bersama Muangthong United. Itu jadi pengalaman. Tetapi sekarang ini dia berada di dalam tekanan. Jadi itu harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Seperti si Dragan Talajik, Branko Ivankovic ini juga sama dalam kondisi yang penuh tekanan. Pelatihnya Cina ini juga dalam tekanan. Branko Ivankovic, kalau saudara-saudara ingat, itu waktu sebelumnya melatih Oman. Dia dipecat Oman setelah Piala Asia, saudara-saudara. Waktu Piala Asia, pelatihnya Branko Ivankovic ini. Kemudian setelah itu dia melatih Cina. Nah, ini dia juga dalam tekanan, saudara-saudara, dalam tekanan setelah hasil memalukan waktu pertandingan melawan Jepang dan hasil menyakitkanlah melawan Arab Saudi. Dan nanti sebelum bertemu Indonesia, itu si Cina ini akan menghadapi Australia yang baru saja kehilangan pelatihnya si Graham Arnold. Otomatis akan ada pelatih baru, otomatis akan ada taktik baru, strategi baru yang tentu saja akan ada taktik baru, strategi baru, pendekatan baru, filosofi baru yang mungkin saja akan mengejutkan Cina. Tadi itu sebelum pertandingan melawan Indonesia, Cina itu akan menghadapi Australia, dan saya berani bertaruh, saya yakin Australia pasti akan bangkit di sini. Bangkit di sini setelah kekalahan dari Bahrain dan hasil imbang dari Indonesia, mereka pasti akan bangkit. Dan di atas kertas ini prediksi saya Australia akan bisa mengalahkan Cina. Nah, dan ketika Australia bisa mengalahkan Cina, otomatis Cina akan punya 3 kekalahan dan dia akan tertekan lebih dalam ketika nanti bertemu dengan Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin ketika nanti bertemu Indonesia itu si Branko Ivankovic itu sudah dipecat. Jadi bisa juga ultimatumnya nanti pertandingan melawan Indonesia. Jadi itu tekanan akan besar kepada Cina.
makanya harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebaik-baiknya, karena setelah Indonesia melawan Bahrain, nah Indonesia akan terbang ke Cina walaupun ada masalah jarak yang cukup jauh, ada masalah lokasi pertandingan, tetapi kan itu sudah diselesaikan dengan mencarter pesawat, sehingga harapannya pemain akan jauh lebih fokus, akan jauh lebih berkonsentrasi, dan akan memberikan tekanan kepada Cina yang semakin berat. Nah, ini yang paling penting saudara-saudara, tekanan kepada Cina yang sangat berat, sehingga penting sekali Indonesia untuk memiliki skuad yang bagus, skuad yang terbaik, memiliki skuad yang lengkap. Saudara-saudara, terakhir saran saya kepada orang-orang, kepada pengamat, kepada siapapun itulah, nggak usah terlalu mempermasalahkan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang dinaturalisasi, nggak usah dipermasalahkan. Apalagi kalau Anda mempermasalahkan soal nasionalisme mereka bagaimana, soal kecintaan mereka terhadap Indonesia bagaimana, nggak usah terlalu subjektif lah, nggak ada ukurannya. Mengukur nasionalisme, mengukur kecintaan itu nggak ada parameter objektifnya. Kenapa? Karena pejabat yang disumpah saja yang disumpah di bawah kitab suci aja masih bisa korupsi. Ya, itu loh saudara. Jadi nggak usah, kalaupun Anda ingin mempertanyakan, mengkritik itu ya yang harus Anda kritik ya berdasarkan teknis sepak bola. Misalnya, kenapa naturalisasi itu pemain keturunan itu semuanya mayoritas adalah pemain belakang. Nah, itu penting kalau Anda mau mengkritik ya, kritik itu karena yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah striker, pemain nomor 9. Pemain nomor 9 itu yang kita butuhkan. Ya kalau kita punya 1 atau 2 pemain nomor 9 yang sekelas Zlatan Ibrahimovic atau Gabriel Batistuta kan keren. Itu saja. Tetapi secara umum nggak usah terlalu dipermasalahkan. Nanti pun kalau pada akhirnya pemain itu melepaskan paspor Indonesia setelah dia tidak bermain di tim nasional, ya itu urusan dia. Itu hak dia. Hak dia untuk kembali, misalnya dia mengajukan lagi menjadi warga negara Belanda, warga negara Uni Eropa, supaya mendapatkan jaminan sosialnya di Uni Eropa sana. Itu hak dia, dan itu nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Kayak misalnya itu pemain Brasil, siapa itu, Diego Costa. Nah, setelah tidak selesai dengan tim nasional Spanyol kan dia kembali ke Brasil. Kemudian Deco itu juga sama, setelah selesai dengan Portugal dia kembali ke Brasil walaupun sekarang dia bekerja di Barcelona. Jadi kayak begitu tuh hal yang biasa saja. Wagner Lopez, pemain Jepang dari Brasil, dia kembali ke Brasil, sekarang dia melatih di Indonesia. Jadi itu masing-masing pribadi, masing-masing orang itu serahkan, nggak usah terlalu dipermasalah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita obrolin, semua sudah kita analisis, semua sudah kita ulas, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin, kita cakap. Semuanya saudara-saudara tentang kehadiran 2 pemain keturunan baru, Mads Hilger dan Eliano Reinders, yang kemungkinan besar 99,9% akan bisa memperkuat tim nasional Indonesia menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena proses naturalisasinya sudah disetujui oleh DPR. Sekarang tinggal pengambilan sumpah, tinggal kepres, keputusan presiden keluar. Kalau keputusan presiden keluar, penetapan Mads Hilger dan Eliano Reinders itu sebagai warga negara Indonesia itu sudah keluar, otomatis mereka akan menjalani sumpah kewarganegaraan. Dan mereka juga mendapatkan perlakuan khusus bahwa mereka tidak perlu melakukan sumpah kewarganegaraan di Jakarta, tetapi cukup di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, di Belanda. Kenapa seperti itu saudara-saudara? Kenapa seperti itu? Karena ini masalah efisiensi waktu sajalah. Kalau mereka datang ke Indonesia di tengah-tengah kompetisi Eropa yang sedang bergulir, itu kan tidak mendapatkan izin dari klub. Nah, sementara nanti kalau mereka datang ke Indonesia itu berarti pada saat jeda internasional, pada saat FIFA Matchday itu,
pada saat FIFA Matchday Oktober tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober itu. Kalau mereka sumpah WNI-nya baru tanggal 10 atau tanggal 15 Oktober itu, ya otomatis mereka nggak akan bisa bertanding melawan Bahrain. Mereka nggak akan bisa bertanding melawan Cina, saudara-saudara. Nah, itu loh. Jadi kalau mereka sumpah WNI-nya sekarang setelah kepresnya keluar, mungkin minggu depan di Den Haag sana, di KBRI Den Haag, yang otomatis mereka bisa akan bermain menghadapi Bahrain dan Cina. Karena ini penting, menghadapi Bahrain dan Cina itu peluang Indonesia untuk mendapatkan kemenangan itu amat sangat besar sekali, saudara-saudara. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Karena Bahrain itu dalam kondisi yang tidak stabil, saudara-saudara. Setelah menang atas Australia, mengejutkan Australia menang 1-0, mereka kalah 5-0 dari Jepang. Nah, sementara Cina, saudara-saudara, juga kondisinya sama, tidak stabil, tidak ideal. Mereka setelah dibantai Jepang 7-0, mereka juga kalah, kena comeback. Kalah comeback. Kok kalah comeback? Maksudnya Arab Saudi menang comeback melawan Cina. 1-2. Cina kalah 1-2 di kandangnya. Kalau nggak salah mainnya di Dali. Jadi ini kesempatan besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang itu. Apalagi Indonesia mendapatkan hasil positif pada 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, nggak usah ditonton. Jangan nyampah pula, saudara-saudara. Kan sesederhana itu, sesimpel itu. Kalau Anda nggak suka, nggak usah ditonton. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!